Dengan siapa ke sini? Dengan teman saya. Kenapa datang ke sini? Berdoa. Berdoa. Kamu agama apa? Kristen. Kristen. Protestan. Gereja apa itu? AKBP. AKBP. Tinggalnya di mana? Padang Bulan. Pasar Tujuh. Pasar. Jam berapa tiba di sini tadi? Jam 4. Pengen minum air sucinya Pak, supaya Tuhan mengabulkan permintaan saya. Oh, jadi ada intensinya ya? Ini dengan siapa? Wida Pak. Beli 2 atau 3. Ini kita bukan jualan. Kenapa itu dikatakan persembahan? Akhirnya ini kan kita tahu Tuhan sudah memberikan sama kita dan itu digunakan sebagai pelayanan yang sendiri. Ya, ini dengan siapa berduanya ini? Dengan? Tebi Simanjunta. Mengapa datang ke sini? Biasanya saya ke sini kayak ziarah ke Bunda. Oh, berarti rutin datang ke sini? Nggak rutin sih, cuman bisa dibilang Pastor baru pertama ke sini. Lalu kenapa airnya mesti ngambil tambah lagi? Apa ada pengalaman? banyak. Misalnya? Kayak untuk membuat hati lebih tenang. Kadang kalau jauh dari Tuhan bisa kayak gelisah. Bisa gitu. Oke Mas, terus terima kasih. Demikianlah kesan orang-orang yang datang ke tempat ini. Lalu pertanyaannya, tempat apakah ini? Sehingga menarik banyak sekali peziarah yang datang tidak saja dari seputaran kota Medan, tetapi dari berbagai kota di Indonesia, bahkan dari luar negeri. Mari ikutilah kisah sang pencerita kali ini yang dengan sengaja datang ke tempat ini bersama Pastor Paroki Pasar Merah Medan, Romo Willy Okarm, untuk memberi beberapa keterangan, terutama meluruskan pikiran sebagian peziarah tentang air suci di tempat ini. Nama tempat ini populer dengan sebutan Geraha Maria Anai Velangkani. Sebenarnya ini adalah gereja Katolik bergaya India yang dibuka pada tahun 2005 di kota Medan. Peresmian bangunan dilakukan oleh Gubernur Sumatera Utara Rudolf Pardede. Saya kesini bersama dengan Romo Willy, Pastor Paroki Pasar Merah. Selamat siang. Pemberkatan bangunan dan altar dilakukan oleh Uskup Agung Medan Monsinyur Pius Datubara OFMK. Gereja ini dipersembahkan untuk Bunda Velangkani atau Santa Maria Bunda Penyembuh yang baik. Ini adalah bahasa Tamil. Gereja Velangkani terletak di sebuah jalan kecil yang bernama Jalan Sakura 3. Dalam tradisi di India, Bunda Maria pernah muncul pada abad ke-17 di kota Velangkani, Tamil Nadu, India, sehingga muncullah gelar Bunda Velangkani, Bunda Penyembuh. Lalu mengapa ada di Indonesia? Mari kita dengarkan penjelasan dari suster yang bertugas di tempat ini. Awal dari pendirian Geraha Maria Anai Velangkani ini, Romo, karena yang menggagas ini adalah Pater James, Yesuit.
mana awalnya itu diperuntukkan untuk orang Tamil yang sebelumnya tinggal di jalan darat dekat paroki Santo Antonius Jalan Hayam Buruk, dengan tujuan untuk meningkatkan pendidikan dan juga ekonomi mereka, karena di sana mereka itu terkumpul orang Tamil. Dengan melihat kondisi ini, Father James ini mau mengkondisikan mereka untuk lebih baik. Nah, ternyata mereka di antara pro kontra, ada yang setuju, ada yang tidak. Hasilnya yang di sini tidak ada ya. Jadi tapi tetap Father James mempunyai tujuan yang baik ya, untuk mau memindahkan mereka. Ya, jadi begitu Romo, Father James mempunyai satu inspirasi yang baik ya. Maka orang Tamil itu tidak mau di sini, tetapi Father James tidak mempunyai wawasan mau membuat satu tempat doa, yaitu kapel yang pertama. Awalnya itu kapel yang ada di sana, ada di situ Bunda Maria. Nah, pada waktu itu Father James ini pergi ke Aceh untuk mencari dana, mau mengumpulkan dana untuk membangun itu. Dia pergi ke Aceh, dia membawa uang 10 juta. Dananya diminta dari Aceh. Dari umat, ya, umat di Aceh. Nah, karena dia juga sebagai misionaris pernah dia di sana di Aceh, ya. Dapat 10 juta dia bawa ke sini. Setelah beberapa hari dia pulang dari Aceh, dia berangkat lagi ke Jakarta. Waktu itu uang ini dia taruh di rumah. Dia tinggal di rumah satu keluarga di Jalan Kediri dekat kampung ini. Nah, dia satu kamar. Nah, dia tinggalkan kamar itu, uang letakkan di atas meja dengan kitab suci. Setelah dia 2 hari di Jakarta dengan tujuan juga mau mencari dana ke sana, ternyata keluarga ini telepon, Father, kamar terbakar, korslet. Ya. Akhirnya beliau kembali ke Medan. Nah, dia lihat kamarnya sudah habis hangus. Nah, dia besoknya mau mengumpulkan puing-puing ini, ternyata uang dan kitab suci dan puji syukur tidak terbakar. Nah, hal ini menjadi satu mukjizat yang pertama. Kemudian dia mulailah bangunan ini, kapela, mulai bangunan, gunakan semua. Dan setelah berlangsung bangunan, sudah selesai kapel, tetap ke sini inspirasi beliau, muncul lagi inspirasi yang baru ingin mendirikan gereja. Nah, selama 4 tahun, ini bangunan selama 4 tahun ya. Dan ini di kapela itu air sudah ada, tapi yang kotor. Setelah Bunda Maria didatangkan dari India, Bunda Maria patung itu ditaruh di sana, air nggak pernah kering, lalu dikorek air, satu jernih, satu hitam. Lalu yang jernih ini dibawa ke laboratorium, ke Tirtanadi, dinyatakan itu bisa diminum. Sedangkan yang satu sampingnya hitam, itu ditutup langsung. Nah, akhirnya dari mulut ke mulut orang tahu bahwa air ini ada di sini setelah Bunda Maria ada. Jadi setiap pagi suster-suster nggak mengeringkan, nggak kering-kering. Nah, ini mulut ke mulut orang banyak mengambil air ini dan banyak mengalami satu kesembuhan. Itulah yang menjadi mukjizat kedua. Nah, tahun 2005 ini diresmikan. Ya. Nah, jadi ini memang merupakan satu pewartaan. Kenapa dikatakan pewartaan? Karena itu semua melambangkan semua punya makna. Pernik-pernik ini semua punya makna. Kalau Romo perhatikan di tangga layang itu adalah perjanjian lama, penciptaan. Itu ada. Sedangkan ini taman yang kecil yang dilarang itu orang masuk ke situ, itu dilambangkan orang yang datang sembah sujud untuk mohon rahmat Tuhan, rahmat pengampunan. Nah, lalu tangga kedua ini adalah merupakan rangkulan Bunda Maria dari atas. Karena di
melambangkan bahwa di bawah ini ada aula, itu adalah merupakan bumi, sedangkan yang di atas itu adalah surga. Maka Bunda Maria yang pertama diperangkat ke surga, itulah yang kita merangkul. Dan bahwa dengan pernik-pernik dalam gereja juga, di situ ada dikatakan, kamu berbeban berat, datanglah kepada aku akan kuletakkan. Maka kita mengharapkan orang yang datang ke sini itu dengan masuknya ke rumah Tuhan, dia memperoleh berkat dan pulang dengan sukacita. Nah, sedangkan lambang-lambang yang lain di sini ada dua. Pisang itu, pisang kiri kanan yang diulah itu merupakan satu kehidupan, kesuburan begitu. Sedangkan ada 7 tingkatan. Kalau Romo melihat di atas itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu merupakan angka keramat, angka sempurna dan dilambangkan sebagai surga. Dan kubu ada 3, kiri kanan merupakan satu lambang Tritunggal. Nah, tidak dapat bisa. Dan kemudian ini gambar-gambar burung itu juga ada merupakan, kalau di India ada burung legenda. Itu burung itu kebiasaannya dia minum sari-sari susu itu. Ya. Lalu itu dimanakan diartikan bahwa kita sebagai umat beriman harus mampu memilah-milah mana yang baik, mana yang tidak. Begitu. Nah, lalu kalau kita ikuti lagi sejarah dalam kitab suci bahwa ini ada lampu-lampu apapun di dan apapun. Nah, perjalanan bangsa Israel 7 tanah berjanji. Nah, jadi di atas juga kalau kita masuk dalam gereja, di situ semua ada sakramen, 7 sakramen dalam gereja kita. Di atas itu ada 24 sakramen dan juga patung-patung ke-12 rasul. Nah, jadi dengan pernik-pernik ini diharapkan orang semakin memahami kehidupan sebagai citra Allah, dan juga kita mengharapkan orang yang datang ke sini tentunya mengalami sukacita, pulang dengan penuh kebahagiaan. Para sahabat terkasih, catatan tentang air suci. Air suci bukanlah barang dagangan, sehingga agak keliru jika para perziarah mengatakan bahwa mereka datang membeli air suci. Air suci itu dapat diambil oleh siapa saja secara gratis, namun terbatas agar semua peziarah yang membutuhkan mendapat bagian air suci itu. Terima kasih Romo Willy sudah mengantar saya ke tempat ini. Bapak adalah angkasa dan kita seperti bumi.